anggap remeh gitu ya, enteng gitu. Misalnya adalah ke kamar mandi. Wah, ada tuntunannya, ada adabnya. Mulai dari makan itu ada adabnya ya, sampai hal-hal yang mungkin lebih krusial ya, lebih besar ya, seperti pernikahan ada tuntunannya. Bagaimana hubungan dengan suami ya, hubungan suami istri, bagaimana bersikap kepada pasangan itu ada tuntunannya. Ya, semuanya ada, semuanya sudah ada. Kita tinggal ngikut aja, kita tinggal mencontoh aja gitu kan, kita tinggal meneladani aja. Ya gampang kan sebenarnya hidup kita ini. Tapi terkadang gitu ya, karena manusia ini enggak hanya diberikan oleh Allah akal, tapi juga disertai dengan nafsu ya, yang mana kadang antara akal gitu ya, antara hati, antara kebenaran dengan nafsu ini sering terjadi peperangan, sering berkecamuk gitu kan, sehingga dalam mengikuti ya sunnah-sunnah Nabi ini menjadi ujian tersendiri bagi kita. Nah tentunya untuk bisa terus istiqomah, salah satu hal yang perlu dilakukan tentu adalah belajar ya, tentu adalah mencas diri kita. Jadi ibaratnya handphone, diri kita ini perlu di cas ya, di recharge gitu ya, kalau baterainya udah habis. Nah, saya berharap mudah-mudahan Akademi Pernikahan ini hadir ya sebagai sarana, sebagai wadah untuk ngecas diri Bapak Ibu semua, ngecas diri teman-teman semua ya. Jadi mungkin bagi ibu-ibu yang capek gitu ya, seharian gitu di rumah masak gitu, nyuci ya dari dapur, sumur, kasur gitu ya, atau bahkan mungkin ikut juga mikirin cari nafkah buat keluarganya, kesel sama suami misalnya, suami yang nggak mau peka, nggak mau ngerti gitu, capek ngurusin anak gitu ya. Nah mudah-mudahan ini Akademi Pernikahan ini menjadi semacam tempat hiburan bagi Bapak Ibu semua ya. Ini sebagai sarana untuk rilah ya, jalan-jalan, istirahat sejenak. Dan sini kita bisa belajar gitu ya. Bagi teman-teman yang belum menikah mungkin ini sebagai ikhtiar untuk mempersiapkan diri menuju pernikahan. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat ketika nanti orang-orang itu udah nikah, dia akan punya kesibukan tersendiri ya, ngurus anak, ngurus suami ya, mikirin bayar listrik, bayar kontrakan ya, beli garamnya pakai apa, beli bawangnya pakai apa. Nah disinilah jadi susah, jadi sulit untuk belajar lagi gitu ya. Kadang beli buku banyak gitu kan, nggak kebaca tuh bukunya ya. Ikut kelas online, ikut kursus online misalnya, nggak ketonton videonya ya, nggak dipelajari videonya. Kenapa? Karena memang sibuk ya. Jadi bagi teman-teman yang masih sendiri, yang masih jomblo nih, yang ikut ini, bersyukurlah ya, ini adalah sebuah kesempatan bagi teman-teman untuk belajar sebelum nanti teman-teman benar-benar menghadapi realitanya ya. Meskipun saat belajar sama realita itu berbeda ya, kadang pas ketika belajar terlihatnya mengerikan, tapi realitanya nggak semengerikan itu. Atau malah sebaliknya, ketika belajar terlihat gampang ya, terlihat mudah, tapi ternyata realitanya malah susah, sulit gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua setidaknya teman-teman punya gambaran ya, kira-kira nanti kehidupan pernikahan itu seperti apa. Kira-kira nanti bekal apa aja yang perlu disiapkan untuk menuju pernikahan ya. Ini teman-teman saya bebaskan aja ya, apakah mau buka video boleh ya, mau nutup video juga boleh gitu ya. Jadi disesuaikan aja dengan kondisinya masing-masing gitu ya. Saya mau cek dulu nih. Oh, pada tutup semua ya. Oke. Izin ya Bapak Ibu semua, saya akan share materinya. Jadi kita ada slide-nya biar kayak orang-orang biar seru ya. Ada slide-nya juga. Oke. Nah, ini adalah slide materi kita ini. Materi kita kali ini mengangkat tema yang mungkin sudah sangat familiar ya bagi Bapak Ibu semua, itu adalah cinta sehidup sesurga ya. Jadi bagaimana membangun cinta sehidup sesurga. Wah, kita bahas cinta-cintaan lagi gitu ya. Gak apa-apa ya, biar romantis lagi nih yang udah punya anak 4 ya, anak 5 ya. Jangan berdebat mikirin anak mulu, mau sekolah di mana, ini sekolahnya di rumah ribet gitu ya. Tapi yuk kita kembali lagi untuk ke ruang-ruang
romantis ya, ruang-ruang yang mana teman-teman pernah rasakan ya, ayah bunda rasakan dengan pasangannya ya, atau mungkin hari ini masih dirasakan, atau bisa juga hari ini sudah mulai hambar ya, sudah mulai hilang tuh rasanya ya, udah kayak orang asing gitu ya, udah enggak deg-degan lagi kalau pegang tangannya gitu ya, udah enggak berdesir lagi tuh hati ketika menatap matanya. Nah, ini mudah-mudahan setelah ini ya, jadi kayak orang baru pacaran lagi lah ya. Jadi mudah-mudahan makin romantis gitu ya, pas awal-awal pernikahan gitu ya, pas awal-awal halal, pacaran halalnya dulu gitu ya. Mudah-mudahan bisa bersemi kembali ya cinta yang mungkin sudah layu. Jadi Bapak Ibu semua, teman-teman semua, sebelumnya bagi yang mungkin belum kenal ya, perkenalkan saya Agus Ari Wibowo, akrab disapa Uda Agus ya. Jadi kalau yang udah ikut beberapa webinar saya sebelumnya mungkin udah kenal ya, udah tahu gitu. Nah, Uda itu adalah panggilan untuk laki-laki Minang. Jadi bukan nama ya. Kenapa? Karena kadang ada juga orang ini yang salah manggil ya, manggilnya Bapak Uda, Bang Uda atau Mas Uda. Nah, aktivitas saya hari ini ya diantaranya saya nulis buku pranikah ya, ada 8 buku pranikah yang udah kita hadirkan. Dan juga saya salah satu pendiri dari akademipernikahan.com ini. Lalu kita juga salah satu tim narasumber di Akil Balik Community. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang pernah dengar atau mungkin ikut kajiannya Ustadz Adriano Rusfi, ya jadi beliau punya komunitas ya, komunitas Akil Balik Community. Nah, di sana ada tim narasumbernya ya yang beliau berikan amanah untuk menyampaikan gagasan tentang akil balik ke sebanyak-banyaknya orang tua di pelosok dunia. Nah, alhamdulillah saya tergabung di sana, dan juga dari sisi pekerjaan ya, ini pekerjaan saya dulu dari 2015 sampai 2018 itu saya sebagai salah seorang content writer ya, penulis parenting dan pernikahan untuk Elmina Hijab, dan juga pengasuh rubrik konsultasi keluarga Elmina Hijab gitu ya. Langsung aja ya kita share materinya. Nah, kalau teman-teman yang masih jomblo ya mungkin pertanyaannya adalah siapakah jodohku gitu ya. Saya mau cek dulu nih status teman-teman di sini apa aja ya. Jadi saya akan tanyakan, yang pertama adalah statusnya sudah menikah atau belum. Kalau masih jomblo jawab belum menikah ya di chatnya. Dan bagi yang udah nikah boleh dikasih tahu ya berapa tahun ya usia pernikahannya. Ya kalau misalnya 10 tahun ya tulis 10 tahun gitu kan. Atau mungkin ada yang 20 tahun ya tulis 20 tahun ya. Jadi boleh ya biar saya tahu juga nih ya, saling kenalan dengan Bapak Ibu. Belum nikah, belum pernah menikah. Yang lain yang udah nikahnya mana nih ya? Yang udah nikah dalam masa khidbah, Masya Allah ya. Janda, single parent ya. Belum juga. Ini kok banyak yang belum ya. Menikah 1 tahun, sudah menikah 4 tahun ya. Baru 2 bulan, Masya Allah, ini masih romantis nih ya Bu, masih mesra-mesranya nih ya, baru 2 bulan, masih bulan madu. Sudah menikah mau 11 bulan. Alhamdulillah 15 tahun, Masya Allah, ini Bu Erni udah 15 tahun pernikahan ya, masih duduk belajar bersama kita di sini, Masya Allah ya. Kita doakan ya semoga langgeng ya Bu ya sampai akhirat nanti, jadi jodoh sehidup sesurganya, bersama di dunia dan juga bersama di surganya. Menikah 4 tahun, menikah 12 tahun, belum udah. Menikah 19 tahun, diamanahi 4 anak, Masya Allah, barakallah ya Bu Miftah ya, masa khidbah. Jadi ada yang belum gitu kan, lagi galau mikirin siapa jodohnya, dan ada juga yang mungkin udah lagi khidbah ya, lagi berbunga-bunga. Kalau masa khidbah itu kan biasanya masa-masa berbunga-bunga ya, lagi semangat-semangatnya gitu, ngitungin hari ini berapa hari lagi nih akadnya gitu. Menikah 7 tahun dan 1 anak perempuan ya Bu Anggita. 12 tahun, 10 tahun. Wow, ini ada Bu Diva, Masya Allah udah nikah 27 tahun ya, barakallah ya Bu, semoga langgang terus ya. Terima kasih banyak teman-teman semua yang udah share di komen ya. Jadi kalau yang sudah yang masih jomblo, pertanyaannya adalah siapakah jodohku ya, benar ya, yang non si jomblo. Tapi bagi yang sudah menikah,
Pertanyaannya adalah apakah dia benaran jodohku. Jadi tetap ada pertanyaan. Jadi bagi teman-teman yang masih jomblo jangan khawatir. Orang yang nikah sekalipun juga ada pertanyaannya. Ya, ketika mungkin ada masalah, ketika mungkin ada konflik dalam kehidupan rumah tangganya, ketika mungkin ada gesekan, di sana akan muncul pertanyaan-pertanyaan bahwa dia benaran jodoh saya enggak ya? Atau mungkin pertanyaannya adalah apakah dia benar-benar orang yang tepat untukku? Ya, saya nanya nih yang udah nikah benar nggak? Ada nggak yang pernah terbersit pertanyaan ini di dalam kepala teman-teman semua, di dalam kepala bapak ibu semua yang udah nikah? Ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa ya. Yang ada nggak? Yang menikah Coba deh di share ya di grup, ada nggak ini terbersit? Yang senyum gitu ya, ada yang ngasih senyum. Menikah 10 tahun, Masya Allah. Saya nanya nih yang udah menikah Bapak Ibu, kira-kira ada nggak ini terbersit di kepalanya, di pikirannya mungkin beneran nggak ya dia orang yang tepat untukku padahal udah nikah? Ada nggak? Oh nggak ada kayaknya ya, nggak ada yang chat. Oh ada, ada. Iya ternyata benar nih ada. Nih teman-teman yang jomblo nih ya. Dengerin nih apa nih kata ibu-ibu. Kalau sudah 10 tahun sih enggak ya. Kalau udah 10 tahun enggak, tapi tidak terbesit yakin dia jodoh saya ya. Masya Allah, mantap, mantap ya. Yang lain gimana nih? Kalau tadi ada yang bilang ada yang bilang kalau 10 tahun enggak, berarti sebelum 10 tahun mungkin pernah terbesit gitu ya. Apalagi enggak ada lagi ya. Ya kita lanjut ya selanjutnya. Nah, pertanyaan ini ada nggak terbesit kalau udah nikah Bapak Ibu? Apakah dia benar-benar mencintaiku? Pernah nggak? Terpikir gitu kan, terbersit di kepala, ada nggak? Atau udah yakin, oh saya udah yakin 100% nih suami saya cinta sama saya. Atau saya udah yakin nih 100% bahkan 1000% ini istri saya cinta sama saya gitu ya. Ada, kalau ini banyak ya, ada pernah 18 tahun menikah, pernah ya Masya Allah ya Bu Nani. Jelas pasti ada ya. Pernah terbersit begitu ya. Ini teman-teman yang jomblo nyimak aja ya bagian ini karena yang ngerasa ini adalah yang udah menikah ya. Jadi kalau yang jomblo ya jadi paham gitu ya, ternyata pertanyaan-pertanyaan ini nggak hanya dirasakan oleh jomblo-jomblo baper yang lagi galau, tapi bahkan ya orang-orang yang sudah nikah juga muncul nih pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Rata-rata pernah ya kalau ini ya. Lalu apakah dia merasa dicintai dan bahagia bersamaku? Nah kalau ini pernah nggak? Nah kalau ini pertanyaannya lebih kepada evaluasi diri. Pernah nggak terbersit oleh Bapak Ibu? Ya boleh dong di-share lagi ya. Pernah nggak terbersit pertanyaan ini? Apakah dia merasa dicintai ya? Kalau tadi kan kita nanya apakah dia cinta sama saya gitu kan. Kalau ini apakah dia benar merasa dicintai dan bahagia bersamaku? Boleh ya yang mungkin pernah terbersit boleh tulis, boleh ada gitu ya. Kalau mungkin Bapak Ibu nggak pernah terbersit ya tulis juga ya, nggak ada biar rame grup chatnya ya. Di mana nih? Yang pertanyaan ini pernah nggak terbersit nih? Oh ada ya. Yang lain gimana? Yang lain? Ya rata-rata mungkin pernah ada gitu ya, atau mungkin tidak ada. Halo, saya tungguin ya. Kalau nggak ada yang jawab, saya tungguin ya. Agar apa? Agar saya bisa mastiin ya, Bapak Ibu semua masih stay di depan gadgetnya ya. Sering nanya ke suami, beliau jawab sudah cukup memiliki saya. Masya Allah romantis sekali. Alhamdulillah. Rasanya sih dia bahagia bersama saya ya. Alhamdulillah ya. Ada ya, pernah ada nih dari Ibu Nani pernah ada terbersit yang begini ya. Nggak pernah ya, nggak pernah mikir gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaan yang sebelumnya adalah tentang apa yang kita dapatkan kan, ya lebih fokusnya kepada apa yang kita dapatkan. Kita nanya apakah pasangan cinta nggak sih sama saya. Sementara ini pertanyaan lebih kepada evaluasi Bapak Ibu ya. Pasangan merasa dicintai nggak sama kita. Karena terkadang gini Bapak Ibu semua ya, ada mungkin orang yang dia merasa bahwa dia udah berbuat baik sama pasangannya, dia udah melakukan banyak hal gitu kan, tapi ternyata pasangannya belum merasa dicintai atau mungkin belum bahagia bersama dengan dirinya, ya.
Nah, ini lebih kepada evaluasi diri. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ya mungkin ragu tentang hal ini, boleh tanya langsung sama pasangannya. Kamu merasa dicintai nggak sih sama saya gitu kan? Atau kamu bahagia nggak sih sama saya gitu ya? Nah, ini Bapak Ibu semua, teman-teman semua, ini saya sampilkan sedikit gitu ya. Kita nggak akan bahas panjang lebar tentang ini, tapi ini sebuah realita yang perlu kita lihat bahwa angka perceraian di Indonesia itu meningkat ya dari tahun 2000. Ini datanya saya ambil dari katadata.co.id dari tahun 2015 sampai 2018 ya. Nah, kita bisa lihat angkanya dari 2015 itu 300 ribuan, sementara di 2018 meningkat di angka 400 ribuan kasus perceraian ya. Artinya Bapak Ibu semua, jika kita bagi ya dalam satu bulan ya, itu kira-kira ada sekitar 33.000 kasus perceraian. Ya, jadi 400.000 bagi 12 itu 33.000 kasus perceraian. Nah, kalau misalnya kita bagi 30 lagi ya, kurang lebih akan ada sekitar 11.000 ya kasus perceraian per hari di Indonesia ya. Ini adalah yang apa? Yang terlihat ya, yang terlihat artinya yang tercatat oleh KUA ya, yang lapor, artinya mereka ini cerainya cerai resmi. Tapi yang cerainya nggak resmi gitu ya, tentu angkanya bisa lebih banyak daripada ini ya. Ini menjadi semacam semangat bagi saya ya untuk selalu menghadirkan kajian-kajian pernikahan, pranikah dan hingga pernikahan, pengasuhan dan sebagainya. Karena apa Bapak Ibu semua? Karena saya dulu sekian tahun yang lalu juga berawal dari keluarga yang seperti ini. Ya, qadarullahnya saya lahir tumbuh dari keluarga yang Allah takdirkan beri keistimewaan sebagai keluarga yang broken home gitu ya. Jadi nggak enak memang, sakit memang, tapi pada akhirnya ini menjadi sebuah alasan bagi saya untuk terus belajar, terus memperbaiki diri gitu kan. Terus untuk berbagi juga kepada teman-teman semua, baik yang masih jomblo maupun yang udah nikah. Kenapa? Karena saya nggak ingin ya banyak orang yang pada akhirnya masuk kepada jurang perceraian ini, masuk yang pada akhirnya kepada sesuatu yang tidak kita inginkan ini gitu ya. Sehingga yang merasakan dampak buruknya tidak hanya orang tua, ya, tidak hanya orang tua yang bercerai, tidak hanya suami dan istri, tapi juga anak-anaknya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu bayangkan ini tadi dalam 1 tahun ya, ada 400.000 kasus perceraian, kita anggaplah satu keluarga yang cerai ini punya minimal 1 anak saja, artinya dalam 1 tahun itu ada 400 anak yang pada akhirnya jadi keluarga broken home, yang dia tidak mendapatkan pengasuhan dari ayah dan ibunya secara baik-baik gitu ya. Dan yang menarik lagi angkanya adalah Bapak Ibu semua, 70% dari kasus perceraian yang banyak ini adalah itu digugat oleh wanita. Jadi yang gugat cerai itu adalah wanita. Nah, pada sesi sharing kali ini adalah kita akan nyari tahu kira-kira kenapa ini terjadi, ya, kenapa hal ini bisa terjadi dan kira-kira hal apa yang bisa kita lakukan ya agar ini tidak terjadi. Ya, ini kok bahasanya agak ngeri-ngeri sedap ya. Judulnya keren ya, Cinta Sehidup Sesurga. Nah, bahasanya ternyata ada cerai-cerainya. Ya nggak apa-apa ya Bu, ini sebagai alarm bagi kita, sebagai pengingat bagi kita semua ya, bagi teman-teman yang masih jomblo ya, agar tidak salah dalam memilih pasangan. Kenapa? Ini sebuah realita yang memang perlu kita lihat, perlu kita perhatikan, bukan buat kita takut ya, bukan buat kita trauma. Wah, nikah itu banyak perceraiannya, saya malas nikah, bukan begitu artinya. Tapi adalah bagi teman-teman yang jomblo, ini sebagai alarm ya untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal menghadapi kehidupan pernikahan ini. Karena memang pada realitanya kehidupan pernikahan ini bagi sebagian orang mungkin bukan hal yang mudah gitu ya. Kalau terlihat sih mudah ya, secara teorinya mudah gitu kan. Suami jadi begini sama istri gitu kan. Istri seperti ini ke suami, mudah secara teori, tapi ketika dijalani banyak tantangannya, banyak ujiannya, maka memang dibutuhkan yang namanya bekal. Nah, bagi kita yang udah nikah nih ya, saya alhamdulillah nikah hampir 10 tahun. Nah, ini sebagai alarm juga bagi kita untuk tidak main-main dengan pernikahan kita, untuk terus berusaha menjaga pernikahan kita, untuk terus berusaha agar dalam setiap waktu pernikahan kita itu kita bisa jatuh cinta berkali-kali gitu ya, merasakan indahnya rasa cinta yang bersemi gitu ya, jadi nggak anyep gitu ya, nggak hambar aja pernikahannya. Karena apa Bapak Ibu semua?
pernikahan ini adalah kunci utama ya, kunci utama dalam pada akhirnya kita melahirkan anak yang soleh. Karena dalam realita hari ini kita bisa banyak lihat orang ikut rajin belajar parenting ya, rajin belajar pengasuhan ya, teknik ngasuh anak ini, teknik meningkatkan kapasitas anak dan sebagainya gitu. Itu bagus banget. Tapi Bapak Ibu semuanya, apabila Bapak Ibu punya sekali banyak pemahaman atau keilmuan tentang parenting misalnya, tetapi dalam satu sisi Bapak Ibu hubungannya dengan suami kurang baik atau renggang atau tidak baik, maka akan sulit mengimplementasikan, mempraktekkan ilmu-ilmu tadi dalam kehidupan pengasuhannya, ya, dalam mengasuh anaknya. Kenapa? Karena mengasuh anak itu butuh yang namanya kerjasama antara suami istri, butuh yang namanya kerjasama antara bapak dan ibu. Ya, maka kalau misalnya kita pengen nih anak kita ini keren, ya, pengen nih anak kita ini lahir jadi anak yang soleh, anak yang canggih gitu ya, pintar gitu ya. Kalau dalam istilahnya Ustadz Adriano itu akil dan balik di waktu yang tepat ya, di waktu yang bersamaan, maka dibutuhkan kerjasama, keserasian, keselarasan antara ayah dan ibunya. Ya, jangan sampai nanti kita mungkin punya tips banyak buat anak tapi rumah tangga sendiri sering cekcok ya, sering bertengkar depan anak gitu kan, diam-diaman dengan suami depan anak, dan itu kan dilihat oleh anak. Ya, itu akan dilihat oleh anak-anak kita. Nah, dia bisa melihat pada akhirnya dia kecewa sama orang tuanya, atau bahkan dia bisa melihat juga dan pada akhirnya dia malah meniru hal tersebut ya, sehingga jadi lingkaran setan yang terus terjadi ya dari waktu ke waktu ya. Jadi pas waktu di ayahnya nih bermasalah, dilihat nih sama anaknya nanti nikah melakukan hal yang sama lagi ya kepada pasangannya. Tentu kita nggak ingin hal-hal tersebut terjadi. Nah, 70% wanita yang gugat cerai menandakan juga bahwa di keluarga Indonesia ya, kita bisa melihat ya mungkin banyak wanita yang belum bisa bersyukur, mungkin ya belum bisa menerima ya, belum bisa taat dengan sesungguhnya kepada pasangannya, dan bisa jadi juga dari pihak laki-lakinya belum bisa memimpin dengan baik, sehingga dari wanita ini muncul ketidakpuasan, muncul keinginan untuk pisah ya. Ini datanya 70% wanita gugat cerai ya. Nah, ini permasalahan rumah tangga itu banyak ya. Ini saya analogikan kayak orang lagi tawuran gitu ya. Ada KDRT mungkin gitu ya. Ada komunikasi, ada permasalahan will, pill gitu ya. Wanita idaman lain atau pria idaman lain. Ada juga masalahnya mungkin berkaitan dengan ego, beda visi dan lain sebagainya ya. Nah, ini yang terlihat ya, masalah yang terlihat. Tapi ya sebenarnya ada dua akar masalah ya yang menyebabkan hal ini terjadi ya. Nah, yang pertama apa? Masalah yang pertama adalah suami yang tidak hadir untuk istrinya. Suami yang tidak menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Ya, ini salah satu meme yang saya dapat di sosial media. Kayaknya ini menggambarkan nih ya perasaan yang dirasakan banyak oleh kaum mak-mak ya, kaum ibu ya. Suami adalah tempat terbaik untuk bercerita apa aja katanya. Bahkan rahasia kita, karena dia tidak akan cerita ke siapapun. Ya iyalah, dengerin omongan istri aja belum tentu. Ya, ini adalah sebuah keluhan, mungkin sebuah suara hati dari para emak-emak ya, para ibu-ibu, bahwa jarang ya, bahkan mungkin sangat sedikit sekali suami yang hadir untuk keluarganya, yang hadir membersamai istrinya, yang hadir membersamai anaknya. Ya, yang terjadi ya dalam banyak kasus adalah suami pulang kerja ya, seharian mungkin sibuk bekerja di kantor atau mungkin sibuk jualan di pasar ya, setelah itu nyampe rumah capek ya. Setelah capek makan mandi ngapain? Pegang handphone ya, main handphonenya, atau main dengan hobinya ya, entah hobinya burung ya, berarti dia main burung gitu kan, entah hobinya mancing ya, ngurus pancingan ikannya ketika hari libur gitu ya. Memiliki hobi itu tidak salah, tapi menjadikan keluarga terzolimi oleh hobi yang berlebihan tentu adalah hal yang keliru. Sehingga apa? Salah satu penyebab pertamanya banyak rumah tangga yang mungkin agak goyang ya, cerai mungkin enggak, agak bermasalah gitu kan. Ya karena suami yang tidak hadir untuk istrinya. Suami yang enggak mau capek dengerin keluh kesah istrinya. Suami yang enggak mau hadir untuk anaknya ya. Karena kalau kita lihat Rasulullah SAW itu Rasulullah kalau malam hari itu
hadir untuk istrinya, menemani istrinya, mendampingi istrinya, ya, mendengarkan apa kata istrinya, ditanyain satu persatu, ya, wahai sayangku, gitu kan, kamu gimana kabarnya hari ini, apa yang kamu rasakan hari ini sibuk ngapain aja, anak-anak kita gimana hari ini, gitu ya. Sehingga apa? Ketika suami hadir, maka insya Allah ini salah satu fondasi cinta yang pertama, ya Bapak Ibu semua, untuk dalam menggapai cinta sehidup sesurga, ya. Nah, ini yang pertama adalah suami yang tidak hadir untuk istrinya. Nah, yang kedua apa? Hilangnya ketaatan istri kepada suaminya. Jadi suami jahat lahir dari suami yang awalnya takut istri. Ya, jadi para istri yang mungkin tidak taat lagi, tidak ridho lagi, tidak bersyukur lagi kepada suaminya. Ya, maka adalah ya komunitas namanya komunitas suami takut istri. KSIS gitu ya, komunitas suami KSTS ya, KSTI, apalah gitu ya singkatannya, komunitas suami takut istri. Ya, semua dipegang oleh istrinya, kendali di keluarga dipegang oleh istri, apa-apa keputusan dipegang oleh istri. Suami kehilangan taringnya ya dalam memimpin keluarganya. Jadi kalau ada apa-apa itu anak Bapak Ibu semua minta izinnya ke emaknya ya, sehingga bapaknya ya legowo aja gitu ya. Karena apa-apa pada akhirnya ke emaknya. Ya misalnya anak nih ngomong sama bapaknya, Pak, besok aku mau beli ini loh buat prakarya. Ya udah kamu minta izin sama ibumu. Nah ini kan hilang gitu ya. Hilang yang namanya kepemimpinan, sosok kepemimpinan di keluarga. Sehingga anak pun, bagi diri anak pun tercermin bahwa, oh yang jadi pemimpin di keluarga ini adalah ibu saya, yang banyak memutuskan, yang memegang kendali adalah ibu saya, sehingga muncul ya semacam anekdot bahwa istri selalu benar ya, wanita selalu benar, suami selalu salah ya, suami selalu ngikut. Dia bukan begitu, itu bukan sesuatu hal yang normal, tapi itu adalah sesuatu hal yang perlu diperbaiki dan perlu menjadi semacam evaluasi bagi kita semua ya, mulai dari uang dikelola oleh istri ya, gajian misalnya tanggal 1 ya, 1 Agustus, terima duit, kasih semua ke istri 100%. Ya, besok kalau suamimu jalan ya, mau pergi kemana misalnya kerja, suami minta ke istri, Bunda, ya, Mama, minta dong uang bensinnya. Antri itu bareng anak-anak ya, suami minta duit sama istri, anak-anak juga minta jajan. Kata anaknya, gue kayaknya kita sama ya Pak ya, sama-sama minta sama emak gitu ya. Nah ini yang sering terjadi. Nah ini juga menjadi hilangnya kepemimpinan suami. Padahal ya di dalam Islam jelas itu ya, di dalam surah An-Nisa ayat 34, nafkahkanlah sebagian dari hartamu kepada istrimu. Jadi nggak dikasih semua, tapi sebagian saja. Artinya apa? Ada sebagian lagi, yang mana sebagian ini menjadi salah satu kekuatan bagi suami. Ya, kalau Ustadz Adriano Rusfi itu mengatakan bahwa salah satu kekuatannya laki-laki itu ada di dompetnya. Ya, jadi dengan kekuatan itu dia sebenarnya bisa ya mendidik anaknya. Ya misalnya nih ya, anak butuh uang gitu kan, mau beli sesuatu. Kalau dia minta sama emaknya langsung, maka dia akan jarang komunikasi dengan bapaknya, dengan ayahnya. Karena ayahnya mungkin sibuk dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ketika dia ngomong sama mamanya, dia ngomong sama bundanya, terus bundanya bilang gini, nah kalau soal uang mah mintanya sama papamu, sama ayahmu. Ya, terus si anak hubungin ayah. Nah ini kesempatan nih bagi ayah untuk ngasih petuah-petuah, ngasih nasihat, ngasih ilmu mungkin gitu kan, memeluk anaknya, membangun kedekatan dengan anaknya. Sehingga ya tidak terjadi lagi yang namanya anak yatim tapi dia masih punya ayah gitu ya. Dia tidak merasakan sosok dari ayahnya, dia tidak merasakan sosok atau kehadiran dari ayahnya. Kalau Ustadz Bakhtiar Nasir mengatakan bahwa banyak di antara keluarga hari ini yang mana suaminya hanya sebagai mesin ATM. Ya, yang dia tugasnya cuma nyari duit, kasih duit, udah selesai. Habis itu dia udah nggak berfungsi lagi gitu kan. Yang memegang semuanya adalah istrinya, adalah si bunda dan sebagainya. Nah ini juga menjadi penyebab Bapak Ibu semua munculnya banyak masalah, banyak persoalan di rumah tangga gitu ya. Ada satu kisah menarik. Ini adalah seorang laki-laki yang dia selingkuh ya, jadi dia selingkuh dengan seorang wanita gitu ya. Sebutlah kalau orang wanita yang jadi orang ketiga itu pelakor lah ya, istilahnya, banyak orang nyebut pelakor gitu kan. Nah ketika dilihat ini laki-laki ternyata istrinya cantik gitu kan, ternyata istrinya juga mapan,
ternyata istrinya juga dari keluarga baik-baik dan sebagainya, ya. Jadi udah lengkap lah, ya, apa yang diinginkan oleh mungkin banyak orang dari istrinya ini. Sementara selingkuhannya itu nggak secantik istrinya, selingkuhannya itu ya mungkin statusnya nggak sebaik istrinya, tapi dia malah terpincut, dia tergoda dengan laki-laki, dengan wanita tersebut. Nah, penyebabnya kira-kira apa ya, Bunda? Penyebabnya adalah kenapa? Karena hal ini. Ya, karena di rumah dia tidak merasa dihargai, di rumah dia tidak merasa dihormati, di rumah dia tidak merasa dianggap kepemimpinannya oleh istrinya. Ya, misalnya nih ya, di rumah dia ngasih duit setiap bulan, itu jarang istrinya minta makasih. Ya, kasih duit 10 juta, ya udah terima aja. Kenapa? Karena mungkin si istri beranggapan bahwa ini adalah sebuah keharusan. Jadi ngapain terima kasih? Uang ini kewajibannya dia gitu kan. Dibantuin apa gitu sama suaminya, ya udah cuek aja, biasa aja, malah nuntut ya. Dikasih duit 5 juta misalnya, kok duitnya segini doang, kan ini banyak kebutuhan bla 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 gitu kan. Jadi nggak ada atau lupa mengucapkan terima kasihnya. Sementara Bapak Ibu semuanya di tempat kerjanya dia ketemu wanita, mungkin wanita ini nggak secantik, nggak sekeren istrinya dia, tapi wanita ini ketika dia tolong ngambilin pulpen doang nih buat si wanita itu bilang, makasih ya mas udah ambilin pulpennya. Ya, nggak baper tuh cowoknya ya, nggak baper tuh lakinya ya. Di rumah dia jarang dapatin itu, di rumah dia jarang dapat pengakuan, dia jarang dapat penghormatan dan sebagainya dari istrinya. Tapi di luar sana orang lain ngasih penghormatan ya, meskipun itu kecil tapi nampol tuh ya, kena tuh ke hatinya dia ya. Apalagi kalau misalnya secara agama, secara kepahaman dalam Islam ya, dalam syariatnya kurang, jadilah kedekatan-kedekatan dengan lawan jenis yang bukan istri sahnya gitu ya, jadi selingkuh gitu kan. Nah, ini kasus-kasus yang sering terjadi ya Bapak Ibu semua, tentu Bapak Ibu udah sering juga ya mendengarkan kisah-kisah semacam ini. Ya, kenapa? Karena pelakor itu nggak merusak rumah tangga ya. Catat bahwa pelakor itu tidak merusak rumah tangga, tetapi pelakor itu masuk ketika sebuah rumah tangga mulai rusak. Jadi rumah tangganya rusak dulu, baru pelakornya masuk. Ya, baru orang ketiga itu masuk. Tapi kalau rumah tangganya kokoh, hubungannya baik-baik saja, saling mencintai dengan baik gitu ya, mesra, romantis dan sebagainya ya, suami menjalankan perannya dengan maksimal, istri menjalankan perannya dengan baik, insya Allah itu ketika ada pelakor datang dekat itu mental langsung tuh ya. Kenapa? Karena ada bentengnya, ada benteng rumah tangga ya. Tapi kalau misalnya hubungannya lagi retak, lagi renggang, lagi ada masalah nih antara suami dan istri, baru mudah akhirnya orang ketiga itu masuk ya. Jadi kalau di luar sana kan kita lihat tuh, oi pelakor, dasar perusak rumah tangga orang ya. Padahal yang merusak rumah tangga ya pasangan suami istri itu aja sebenarnya. Ya, kalau suaminya nggak kecewa sama istrinya, kalau suaminya mencintai istrinya dengan baik, tentu dia nggak akan mudah kepincut dengan wanita lain. Gitu ya. Itu dia akan bisa jaga dirinya dari godaan-godaan yang lain. Nah, satu lagi yang paling penting ini buat yang jomblo ya, karena belum nikah maka pilihlah pasangan yang agamanya bagus ya. Kenapa? Karena kalau misalnya laki-laki tersebut agamanya baik, dia tidak suka sekalipun dia tidak akan melakukan maksiat ya. Ya, dia nggak suka sekalipun mungkin dia akan didik, dia akan bina pasangannya secara baik-baik. Dia akan tuntun, nggak kayak gini loh sayang, sikap kamu sebagai istri kepada suami gitu kan, bukan lari malah cari wanita lain. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya laki-laki baik-baik ya, seburuk apapun kondisi pasangannya, maka dia akan menceraikannya, menyudahinya dengan cara yang baik-baik. Ya, makanya salah satunya memang ya pada akhirnya kuncinya adalah kepada ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, taat pada Allah Subhanahu wa taala nggak hanya berbicara tentang ibadah ritualnya aja. Karena ini saya sering juga nih Bapak Ibu ya ketemu ya orang yang cerita curhat. Ini pasangan saya nih secara agamanya rajin gitu kan, dia secara agamanya sholatnya soleh ya, baca Qur'annya rajin, tapi kok sama istrinya marah-marah, tapi kok sama istrinya suka nggak mau dengarin gitu kan. Jadi memang nggak hanya ritualnya aja agama itu, tapi juga termasuk di dalamnya adalah akhlaknya dia, termasuk di dalamnya juga adalah bagaimana kepahaman dia terhadap cara-cara laki-laki memimpin dalam kehidupan rumah tangga. Ya, jadi gitu ya dua penyebabnya. Yang pertama adalah suami yang nggak hadir, dan yang kedua adalah hilangnya ketaatan istri pada suaminya. Ya, jangan sampai jadi joker nanti suaminya ya. Ya bercanda ya Bapak Ibu. Nah,
Ini waktu kita sampai jam berapa ya? Oke, bentar lagi ya. Cinta sehidup sesurga. Ini baru nih ya kita bahas tentang cinta sehidup sesurganya. Nah, kalau Bapak Ibu yang hari ini ya, yang mungkin cintanya udah mulai hambar ya, sudah mulai tawar gitu ya, pengen ya lebih mencintai pasangannya lagi, maka ini saya bagiin ya, ada 2 cara untuk mencintai pasangan ya. Nah, yang pertama adalah berikan yang terbaik ya. Cinta itu adalah kata kerja. Jadi cinta itu bukan keadaan, bukan hanya perasaan, tapi adalah kata kerja. Kata kerja artinya apa? Dia adalah sebuah aktivitas, dia adalah sebuah usaha yang mana apabila dilakukan ya, itu akan menumbuhkan perasaan cinta kepada pasangan dan pasangan merasa dicintai. Ya, jadi PR yang pertama adalah yuk kita sama-sama belajar lagi, ya termasuk juga diri saya tentunya yang ngomong gitu ya, untuk belajar memberikan hal terbaik yang membuat pasangan, ini kuncinya di belakang ya, merasa dicintai. Jadi bukan sesuatu yang membuat cuman Bapak Ibu doang yang merasa mencintai, tapi juga pasangan merasa dicintai gitu ya. Jangan sampai nanti istrinya ini udah banyak melakukan hal, namun suaminya malah tidak merasa dicintai. Ya, suami sudah merasa banyak melakukan hal, tetapi istrinya tidak merasa dicintai. Ya, makanya pertanyaan yang sebelumnya tadi penting. Apakah suami saya sudah merasa dicintai oleh saya? Apakah suami saya sudah bahagia bersama dengan saya? Jadi hal terbaik yang buat pasangan merasa dicintai. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah mensyukuri kebaikan dari pasangan. Ya, peka melihat kebaikan sekecil apapun dari pasangan lalu berikan apresiasi. Ya, entah itu bagi bapak-bapak ya yang mungkin cuma diambilin segelas air putih ya, langsung terima, langsung tunjukkan kalau bapak-bapak sangat senang, itu sangat bahagia, lalu ucapkan terima kasih. Nah, itu bikin baper tuh pasangannya. Ya, jadi yang bikin baper itu Bapak Ibu yang udah nikah 10 tahun, 20 tahun juga perlu gitu ya. Jadi tidak hanya anak-anak muda doang ya, nggak hanya yang jomblo-jomblowati doang ya, jombloan-jomblowati aja. Nah, begitu juga bagi yang para istri ya, bagi teman-teman yang muslimah gitu ya, yang akan menikah juga ya, mensyukuri kebaikan apapun. Jadi belajar untuk mengatakan ucapan terima kasih. Terima kasih itu sederhana, cuma satu kata doang, hurufnya berapa gitu kan, tapi itu kata sangat sakti. Ya, diucapin terima kasih orang bisa baper gitu ya, bisa melambung, bisa melayang dan sebagainya gitu ya. Maka coba ya, sekecil apapun kebaikan dari pasangan kita, setiap hari lakukan hal ini ya. Jadi yang pertama tadi lakukan, berikan yang terbaik, dan yang kedua adalah syukuri apa yang diberikan pasangan. Kenapa? Karena ketika teman-teman fokus kedua hal ini, insya Allah nih ya, terhadap kekurangannya, terhadap kesalahannya tidak akan terlalu fokus lagi ke sana. Ya, mungkin duit yang dia kasih agak kurang gitu ya, tapi dengan rasa syukur, dengan ucapan terima kasih, tunjukkan apresiasi gitu, itu akan menjadi hubungan jadi langgeng dan suami merasa semangat lagi untuk kerja, ngasih yang banyak lagi gitu kan, atau untuk hal-hal lainnya. Ya mungkin ya teman-teman yang muslimah, yang ibu-ibu nih suaminya udah hadir nih sama dia pulang kerja, nggak pegang handphone, terus duduk di kamar gitu kan, ngajak ngobrol, nanya-nanyain, ngajak bicara gitu kan. Nah, ucapin tuh terima kasih nanti di akhir. Makasih ya Mas udah dengerin aku cerita hari ini. Makasih ya Mas udah dengerin curhat aku tentang anak-anak hari ini. Nah, ini kalau misalnya nggak terlatih sebelumnya, ini memang berat nih dilakukan ya, karena saya sering sampaikan ini ke banyak orang, dia bilang, oh saya dari kecil nggak bisa kayak gitu Mas Agus gitu kan, saya dari kecil nggak terbiasa ngucapin terima kasih udah Agus gitu. Ayah saya, bapak saya juga nggak pernah tuh ngucapin terima kasih. Nah, kalau misalnya mereka yang nggak pernah ya mungkin mereka belum tahu dan sebagainya. Nah, sekarang bagi kita yang udah tahu, yang belajar, kalau misalnya belum dilakukan ya kita berusaha belajar. Kenapa? Karena dua hal ini skill. Dua hal ini adalah sebuah keahlian. Jadi mencintai itu pada dasarnya adalah sebuah keahlian yang bisa diasah, yang bisa dipupuk, ya, yang bisa ditumbuhkan. Ya. Jadi cinta itu nggak hanya soal keadaan, tidak hanya soal perasaan, tapi dia juga adalah sebagai sebuah skill, ya, skill memberikan yang terbaik dan juga skill mensyukuri kebaikan dari pasangan. Terlihat sederhana, terlihat mudah, tapi pada akhirnya, pada dasarnya bagi sebagian orang ya mungkin dua hal ini berat, ya, berusaha memberikan yang terbaik gitu kan, atau berusaha untuk mensyukuri, ya. Kadang apa? Kadang ketika ngelihat
sesuatu ya dilakukan oleh pasangan nggak sesuai dengan ekspektasi kita, jangankan syukur yang muncul, yang keluar malah naganya gitu ya, yang keluar malah monsternya. Masa sih cuma segini doang gitu kan? Ini beli gas aja nggak cukup nih, beras sudah hampir habis gitu ya, dan lain sebagainya ya. Lalu Bapak Ibu semuanya ya, teman-teman semua ya, Bunda semua. Nah, cara mencintai juga bisa dengan melakukan 5 bahasa, mengenali 5 bahasa pasangan. Jadi ada pasangan kita yang mungkin bahasa cintanya adalah kata-kata mutiara. Jadi tinggal dikenali aja. Cara mengenalinya gimana? Coba aja. Ya, sebenarnya ini ada tesnya, tapi saya nggak menyarankan dites. Saya lebih menyarankan Bapak Ibu semua coba aja. Misalnya kata-kata mutiara, coba dipuji gitu pasangannya. Ya, kalau dipuji itu dia sangat berbunga-bunga tuh hatinya ya, senang tuh kelihatan dari ekspresi wajahnya. Berarti kemungkinan bahasa cintanya adalah kata-kata mutiara ya, berikan dia pujian, apresiasi untuk hal sekecil apapun gitu. Senang dia itu, merasa dicintai dia. Kenapa? Karena bahasa cinta ini apabila dilakukan dengan tepat akan membuat pasangan merasa dicintai. Ya, jadi itu kuncinya ya, merasa dicintai. Nah, yang kedua ada orang yang bahasa cintanya adalah waktu berharga ya. Kita sering ya ketemu kasus, ketemu ibu-ibu ancuran, ini suami saya nggak peduli sama saya, suami saya nggak sayang sama saya, suami saya nggak cinta sama saya. Terus kita tanya kan, emang suaminya ibu nggak kasih uang jajan? Ngasih sih. Emang suaminya ibu nggak bayarin nggak beliin rumah dia. Tapi kok dianggap tidak sayang, dianggap tidak peduli. Nah, ternyata penyebabnya adalah si wanita ini, si ibu-ibu ini nih, si istri ini, dia baru merasa dicintai, dia baru merasa disayangi ketika pasangannya punya waktu berharga untuk dia. Ya, bagi dia waktu berharga itu jauh lebih berharga daripada emas dan permata. Ini jadi bapak-bapak ini enak nih ya, yang punya yang punya pasangan yang bahasa cintanya adalah quality time ya. Sediain waktu aja. Waktu kan gratis kan, dikasih sama Allah gitu ya. Nah, ini waktu berharga. Jadi dia pengen didengarin, pengen dibersamain gitu ya. Ada juga orang yang bahasa cintanya adalah dikasih hadiah. Jadi dia akan merasa senang, dia akan merasa bahagia ketika dia mendapatkan hadiah dari pasangannya ya. Lalu ada juga yang pelayanan ya. Pelayanan misalnya nih seorang istri ya, dia akan merasa sangat dicintai ketika suaminya ikut bantu-bantuin dia bersihin piring, nyuci piring gitu kan, ikut bantu-bantuin dia bersihin rumah, ngepel rumah dan sebagainya. Ya, atau mungkin suami akan merasa berharga dan merasa dicintai ketika dia dibantu ya, dilayani oleh istrinya. Nah, dan yang terakhir ya, ada orang yang bahasa cintanya adalah sentuhan fisik. Ya, sentuhan fisik dia akan merasa sangat dicintai ketika dia disentuh, dipeluk ya. Biasanya orang yang bahasa cintanya sentuhan fisik kalau lagi ngomong, lagi bicara itu agak cenderung ya, lebih cenderung untuk megang-megang orang gitu ya. Oke, Bapak Ibu semua ya. Ini saya baca-bacain chat, ternyata banyak yang chat ya di grup. Nanti ya ada sesi tanya jawab, nanti akan saya tanggapi. Ya, dalam sesi tanya jawabnya. Nah, rumus mencintai bagi laki-laki, ini laki-laki banyak kan yang hadir. Wanita itu ingin dimengerti. Wah, ini kayak lagu ya. Dibuat kenyamanan, berikan dia lebih dari yang dia harapkan, maka akan bertambah besar rasa cintanya padamu. Ini tips buat bapak-bapak buat ayah-ayah ya, buat para laki-laki. Jadi kalau yang masih jomblo nih, cowoknya jangan lakuin ini ke seseorang yang belum sah ya, yang belum halal gitu ya. Kenapa? Karena laki-laki kadang jago melakukan hal ini sebelum nikah. Ya, jadi kalau sama pacar nih jago nih bikin kayak gini. Tapi setelah menikah lupa dia rumusnya ya. Nah, jangan begitu ya. Karena pacaran nggak boleh ya. Yang pertama adalah wanita ingin dimengerti, dibuat kenyamanan. Maka bagi laki-laki tipsnya, rahasianya adalah berikan dia kenyamanan ya. Nah, kenyamanan itu bisa dicek dari bahasa cintanya dia, entah itu impian dia ingin digapai gitu ya. Jadi dibantu ya hal tersebut. Nah, bagi wanita ada juga rumusnya ya. Rumus wanita adalah fitrahnya laki-laki itu sebagai pemimpin, maka diberi dia pengakuan, penghargaan, penghormatan sebagai pemimpinmu. Ya, insya Allah cintanya hanya untukmu. Ya, jadi ini adalah salah satu rumus mencintai laki-laki gitu ya. Kita ini aja karena waktu ya, lanjut.
Nah, ini ya yang saya sampaikan di awal tadi, yang dua hal tadi itu ada di surah An-Nisa ayat 34 ya. Nah, jadi inti materi kita hari ini kalau misalnya ditanya ini dalilnya di mana nih? Udah Agus gitu ya. Ini sumbernya dari mana nih? Sumbernya ada di sini. Ya, jadi ini surat An-Nisa ayat 34 yang artinya adalah kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita ya. Dijelaskan bahwa dia pemimpin dan diberikan kelebihan ya di atas wanita dan juga telah menafkahkan sebagian hartanya. Sementara wanita disampaikan bahwa ialah yang taat kepada Allah dan memelihara diri kepada istrinya. Jadi di sini jelas ya bahwa laki-laki itu kewajibannya atau tugas utamanya, kuncinya bagi seorang suami, peran utamanya adalah sebagai pemimpin. Ya, sementara seorang wanita adalah sebagai orang yang taat ya, mengakui kepemimpinan suaminya, ridho terhadap suaminya. Nah, dua kunci utama rumah tangga sakinah apa? Ya, yang pertama adalah suaminya menjadi pemimpin dengan baik, ya, insya Allah oke. Dan juga istrinya taat dan selalu mengutamakan ridho suami. Ya, jadi ridho suami itu menjadi sebuah prioritas, menjadi sebuah impian, menjadi sebuah sesuatu hal yang ingin dicapai, gitu ya. Lalu dua penyebab rumah tangga bermasalah apa? Nah ini dua sebenarnya ya. Pertama suami yang tidak bisa memimpin dengan baik dan atau kedua istri yang tidak taat dan tidak bersyukur kepada suaminya. Jadi dua aja penyebabnya ya. Yang pertama dia nggak bisa memimpin dengan baik dan yang kedua adalah istrinya nggak taat. Jadi Bapak Ibu semua coba aja cek kalau lagi ada permasalahan di rumah tangganya biasanya nggak akan jauh-jauh dari penyebab hal ini. Ya akarnya dari sini. Atau mungkin lihat deh rumah tangga di sekitarnya gitu ya. Saya kalau misalnya ada yang konsultasi pernikahan, biasanya yang paling pertama saya cek ini. Karena panduannya tadi, fondasinya ada di surah tadi ya. Surah An-Nisa ayat 34 ya. Cek aja kepemimpinan suaminya beres enggak? Ketaatan suaminya sama Allah beres enggak? Suaminya ngasih nafkah enggak? Ya, kalau misalnya itu lancar berarti cek istrinya. Istrinya taat enggak? Nah, biasanya kalau bermasalah itu ada salah satu atau bahkan keduanya yang nggak beres. Ya, kepemimpinan suaminya nggak beres, ngasih nafkahnya mungkin juga malas gitu kan. Dan pada akhirnya istrinya nggak taat, istrinya nggak ridho, nggak bersyukur. Dan pada akhirnya itu menjadi pemicu ya permasalahan-permasalahan yang lain. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, oh rumah tangga itu terjadi masalah karena komunikasi, karena egonya terlalu ini dan sebagainya. Ya, saya rasa enggak. Itu muncul, itu lahir karena dua akar permasalahan ini. Jadi penyebabnya ada di sini dulu, baru melebar kemana-mana. Ya, kalau misalnya ininya paham nih, maka nggak akan ada lagi ego tinggi. Karena apa? Karena istri tak tahu kan, dia harus taat sama suami, maka dia akan turunkan tuh egonya. Dia akan lebih legowo gitu ya. Kalau misalnya dia paham ini nih, tentu suami akan bisa menyayangi istrinya dengan cara yang lebih baik gitu kan. Karena qawwam itu menurut beberapa tafsir dimaknai sebagai pemimpin yang lemah lembut, pemimpin yang memperbaiki pasangannya dengan cara yang terbaik ya, cara yang konsisten berlahan-lahan gitu kan. Nah, mungkin itu aja Bapak Ibu semua sharing kita hari ini. Silakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan boleh di chat di grup ya, di grup chatnya. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja ya ditanyain, oke? Yang baru gabung ya kita udah masuk sesi tanya jawab ya. Kalau ada yang mau sharing juga boleh ya. Silakan yang mau bertanya ya, yang ingin ditanyakan silakan. Assalamualaikum udah, waalaikumsalam. Dalam proses ta'aruf atau pengenalan awal, bolehkah kita mengecek bahasa cinta calon kita? Kalau boleh, bagaimana caranya agar interaksi berlebihan tidak terjadi? Diharapkan kalau sudah saling tahu bahasa cinta masing-masing, bisa lebih saling memahami. Nah, Mbak Devi, untuk ngecek bahasa cinta ini, nggak perlu ya di saat ta'aruf, nggak terlalu penting. Tapi kalau masalah yang terlalu penting dicek itu adalah yang pertama adalah agamanya ya, ketaatannya pada Allah, akhlaknya dia ya, respon spontannya dia, kestabilan emosinya dan sebagainya. Ya, kepahamannya tentang syariat ini ya, tentang perannya sebagai suami itu jauh lebih prioritas untuk dikenali.
Ya kenapa? Karena kalau misalnya dia udah fondasinya udah pegang dengan baik, insya Allah ini persoalan bahasa cinta ini gampang. Ya, ini ada cara ngeceknya, ada tesnya ya. Ada semacam tesnya itu. Tapi kalau saya sih lebih menyarankan ceknya secara langsung. Jadi diceknya nanti setelah pernikahan aja. Jadi anggap aja sebagai sarana ta'aruf pasca nikah gitu ya. Udah untuk konsul privat masalah fase khidbah yang ruwet dengan udah bisa hubungi kemana ya? Bisa hubungi WhatsApp saya ya. WhatsApp yang saya pakai menginformasikan info ini di grup. Jadi boleh WA aja. Masya Allah materinya super sekali. Apakah nanti ada resum materinya? Ada, udah ya insya Allah nanti ada resumnya. Mau bertanya, ini Mbak Najwa ini, bukan Najwa Shihab ya, tapi Najwa Khairun Nisa. Mau bertanya, solusi ketika suami belum bisa jadi pemimpin yang baik, bagaimana ya? Apa yang perlu saya perbaiki sebagai istri agar saya bisa selalu taat ya. Nah, kalau misalnya kondisinya begitu, maka yang paling pertama adalah Mbak sering-sering untuk nyentuh perasaannya, bikin baper dia gitu kan, buat dia merasa sangat nyaman dengan Mbak dan juga percaya nih, ini istri terbaik ini nggak tergantikan. Nah, ketika kondisinya udah kayak gitu, maka insya Allah ya itu akan mudah untuk menginspirasinya ke jalan kebaikan. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak dibaik-baikin dulu, nggak dibuat nyaman dulu, tapi dikasih tausiah atau nasihat, biasanya laki-laki nggak suka. Ya, mungkin ada beberapa laki-laki suka, tapi kebanyakan di beberapa kasus yang saya temuin malah terjadi konflik juga ya. Dia bilang, wah dasar so alim lu nih gitu ya. Ini mentang-mentang kamu udah datang ke kajian ya, udah bisa nih ceramahin saya gitu ya. Karena sering terjadi ya, istrinya semakin rajin kajian, semakin sering belajar, sementara suaminya enggak. Nah, yang terjadi adalah ketika di rumah istri dengan semangatnya kasih ceramah ke suaminya. Nah, sementara laki-laki nggak suka hal itu. Kenapa dia nggak suka? Karena hal tersebut akan mencederai kepemimpinannya dia. Ya, tapi dia bisa diinspirasi, ya diinspirasi oleh pasangannya. Nah, ketika dia terinspirasi, maka dia akan berubah dengan kesadarannya sendiri. Dan terakhir tentunya adalah dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana cara menyelesaikan konflik antara suami dan istri karena perbedaan karakter ya. Pasangan introvert sedangkan saya ekstrovert sehingga sulit mencari akar penyebab masalahnya. Konflik itu boleh dihindari saja apa harus diselesaikan. Ini Ibu Putih ya, saya kurang ini detail contoh konfliknya belum ada gitu. Tapi saya akan jawab secara umum ya. Sebenarnya masalah ekstrovert introvert itu nggak akan terlalu bermasalah ke persoalan rumah tangga ya, karena saya pun secara kepribadian mungkin saya lebih introvert, sementara istri saya, pasangan saya dia lebih ekstrovert gitu ya. Nah, alhamdulillah sih nggak ada masalah. Kenapa? Karena saya sih kasih dia aja kesempatan untuk mengaktualisasi dirinya. Ya, misal dia punya banyak teman gitu kan. Contohnya misalnya kita lahiran nih. Nah, yang paling banyak teman itu yang datang temannya dia gitu ya. Teman saya sebagian kecil lah ya, nggak sebanyaknya dia. Kenapa? Karena orang ekstrovert kan dia lebih cenderung ya suka bergaul dengan banyak orang dan sebagainya. Nah, akar masalah itu tetap yang tadi ya Mbak Putih, yaitu yang pertama adalah ketaatan yang tidak baik kepada pasangan, dan yang kedua adalah kepemimpinannya yang kurang baik ya. Nah, karena saya nggak tahu contoh kasusnya seperti apa yang menyebabkan konfliknya, jadi saya jawab aja, kembali aja Mbak Putih ke perannya yang bisa Mbak Putih lakukan ya. Yang bisa Mbak Putih lakukan tentu adalah taat sama pasangan dan menemukan bahasa cintanya. Itu yang ada di dalam kendali Mbak. Sementara yang ada di luar kendali atau sikap suami, ya itu diinspirasi nanti perubahnya ya. Kenapa? Karena sering gini, banyak pasangan itu pengen suaminya berubah tapi dirinya nggak mau berubah duluan. Ya, paham ya? Kenapa? Karena perubahan suami itu di luar kendali istri. Sementara perubahan istri itu ada dalam kendalinya. Ya, daripada kita capek nungguin dia berubah duluan, ya mending kita aja berubah duluan. Ya, mudah-mudahan ya ketika istrinya berubah, itu akan menginspirasi pasangannya juga akan jadi lebih baik gitu ya. Kalau permasalahannya ekstrovert introvert, masalahnya sering terjadi konflik untuk hal-hal yang
tidak terlalu urgen ya. Maksud saya misalnya nih dia mau keluar nih ya, Mbak Putih misalnya mau keluar, mau kumpul sama teman-teman, terus suaminya bilang nggak usah, ya nggak apa-apa, nggak diikutin aja mah kalau hal-hal yang demikian gitu ya, tinggal ditaati aja pasangannya begitu. Tapi kalau misalnya udah berhubungan dengan syariat ya itu mungkin beda lagi ceritanya ya, misalnya nggak boleh sholat dan sebagainya. Jadi kurang lebih begitu ya Mbak. Izin bertanya, bagaimana jika pasangan sulit untuk diajak diskusi atau mementingkan ego diri sendiri sehingga sulit untuk menyelesaikan masalah? Apa kira-kira yang harus dilakukan? Udah. Nah, coba lakukan apa? Yang pertama sama lagi kayak tadi ya, saya ulang lagi, sebagai istri kembali lagi ke kodratnya ya, yang mengakui, menghormati gitu kan. Dan selanjutnya adalah temukan bahasa cintanya dan buat nyaman dia dulu, Mbak. Ya, buat nyaman dia dulu dan tunjukkan kalau diri Mbak berubah jadi yang lebih baik lagi di depannya. Nah, kalau misalnya dia atau sulit diajak diskusi ya, kalau misalnya Mbak Lucy punya anak, Mbak coba budayakan diskusi di keluarga dengan anak misalnya. Nah, diskusi dekat dia tuh, dekat suami. Lalu minta aja pendapatnya dia. Menurut papa gimana, menurut ayah gimana gitu ya. Kenapa? Karena diskusi ini kan sebenarnya adalah sebuah kebiasaan ya. Nah, ada memang orang yang berasal dari keluarga yang jarang atau bahkan nggak ada diskusi di keluarga tersebut. Nah, jadi ini ke bawah nih sampai setelah menikah bagi dia, sehingga sulit bagi dia itu. Maka yang perlu Mbak lakukan adalah gimana ya, pelan-pelan menginspirasi dia untuk bisa diajak diskusi. Nah, ini prosesnya memang nggak instan ya. Dilakukan sekarang terus suami jadi berubah besok, enggak ya, butuh kesabaran, butuh perjuangan ya, bahkan mungkin butuh doa-doa yang panjang ya, butuh air mata, butuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada akhirnya insya Allah suami akan bisa hadir seperti yang Mbak inginkan. Nah, di sanalah manisnya ya, ada usaha, ada ikhtiar. Karena balik lagi ya, cinta itu kan sebuah kata kerja. Cinta itu kan sebuah usaha. Cinta itu adalah sebuah perjuangan. Jadi memang perlu perjuangan untuk mencintai pasangan. Jadi begitu ya, Mbak. Semoga bermanfaat. Adakah tool yang bisa digunakan untuk mengetahui bahasa kasih? Ya, kalau toolnya adalah ada, itu banyak di internet. Nanti bisa cari aja ya bagi mbak-mbak atau mas-mas yang mau nyari. Tapi saran saya adalah coba aja. Coba satu-satu. Misalnya tadi ada kata-kata mutiara. Coba nih pakai kata mutiara ke pasangan. Wah, dia berubah nggak? Jadi senang nggak gitu kan? Besok coba lagi yang lain. Sampai pada akhirnya teman-teman akan melihat nih, mana yang dia kecenderungannya lebih bahagia, lebih senang jika dikasih hal tersebut ya, jadinya pada akhirnya ketebak, oh bahasa cintanya ini gitu ya. Nah, itu lebih seru menurut saya ya, karena ada perjuangan juga di sana. Udah, saya mau tanya, saya ada dekat dengan seseorang tapi saya takut udah karena tidak sesuai dengan syariat. Bagaimana caranya saya memutuskan hubungan dengan beliau? Sedangkan saya sudah dekat dengan orang tuanya, tapi untuk menikah beliau bilang masih lama. Jadi memang Mbak perlu tegasin ke dia ya. Kalau Mbak pengen jaga diri gitu ya, pengen hubungannya ya yang dilakukan adalah hubungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah tidak pacaran. Jadi ini dijelaskan juga ke orang tuanya. Memang mungkin orang tuanya belum tentu juga terima dan lain sebagainya, ya serahin aja ke mereka gitu ya, dia mau terima atau enggak. Tapi yang jelas disampaikan bahwa Mbak ingin mengakhiri hal ini dengan salah satu niat, yaitu ingin menjaga diri gitu ya. Karena apa? Karena kalau diteruskan jadinya apa? Jadi pacaran ya, dan itu tidak baik. Dan kalau bisa ya dengan apa? Dengan orang tuanya ya pamit baik-baik lah gitu ya. Kalau misalnya saya nggak berjodoh nih dengan anak ibu ya doain ya gitu. Dan saya juga doakan anak ibu dapat jodoh terbaik gitu. Udah, bagaimana jika suami tidak mampu dalam mengelola keuangan rumah tangga, sedangkan istri kewajibannya taat kepada suami, namun bila dibiarkan akan mempengaruhi banyak keperluan dalam rumah tangga. Jadi kalau kondisinya begitu, yang pertama adalah ya istri boleh mengelola ya, bantu mengelola keuangannya, sembari istri bantu pelan-pelan suaminya untuk belajar ya, untuk terinspirasi lagi untuk belajar untuk mengelola keuangan rumah tangga ya. Jadi kalau misalnya cara yang bisa dilakukan, misalnya beli aja buku-buku, misalnya buku-buku tentang pernikahan gitu kan. Nah, di sana kan ada tugas tanggung jawab suami, tanggung jawab istri. Nah, itu baca-baca aja. Nah, nanti suami akan terinspirasi juga tuh untuk baca-baca
Ya, saya dulu awalnya begitu Bapak Ibu semuanya ya. Awal-awal menikah itu saya nggak terlalu aware, nggak selalu sadar gitu untuk baca-baca buku parenting dan sebagainya. Karena saya lebih sukanya baca buku bisnis gitu kan, baca novel gitu ya. Nah, tapi istri saya rajin tuh ya beli gitu kan. Kalau dia belinya buku parenting atau dia nitip beli ke saya gitu ya. Beliin buku ini dong, saya beli. Pada akhirnya terinspirasi juga ya saya untuk belajar ya. Bahkan Allah takdirkan di 2014 akhir itu saya jadi pekerjaan malah ya, jadi pekerjaan untuk banyak penulis tentang pernikahan dan parenting ya. Jadinya otomatis harus belajar banyak ya tentang hal tersebut. Jadi begitu cara menginspirasinya Mbak. Jadi bisa diinspirasi ya kalau misalnya belum ya. Assalamualaikum, udah mohon masukannya. Ada yang akan menghitbah saya rencananya setelah Idul Fitri kemarin. Tapi karena COVID-19, laki-laki tersebut belum bisa pulang ke Indonesia. Mohon berikan masukan silaturahmi seperti apa yang benar sampai menunggu laki-laki itu bisa pulang ke Indonesia. Waalaikumsalam ya. Kalau silaturahmi hubungan secara intensif tidak perlu ya. Tapi yang perlu Mbak Mirsa lakukan yang pertama adalah cari dulu nih kejelasannya, ketegasannya, kira-kira ini prosesnya masih lama nggak dia pulang ke Indonesia. Kalau misalnya dia pulang ke Indonesianya 2 tahun lagi gitu kan, setahun lagi ya jangan gitu. Lebih baik di stop aja dulu, diakhirin ya. Tapi kalau misalnya dia pulangnya jelas nih ya, jelas waktunya kapan, misalnya 6 bulan lagi ya, atau mungkin maksimal lah gitu setahun lagi ya, ini bisa ditunggu ya. Nah komunikasinya mungkin bisa komunikasi dengan keluarga masing-masing ya agar lebih terjaga. Jadi laki-lakinya komunikasi dengan orang tua Mbak misalnya, dan Mbaknya komunikasi dengan keluarga si laki-lakinya. Karena komunikasi berdua ya khawatirnya nanti malah banyak mudaratnya ya. Jadi komunikasinya dengan keluarga masing-masing aja ya saran saya. Saya nggak tahu ya dari luar negeri ke Indonesia itu protokolnya kayak gimana. Tapi kayaknya sekarang udah bisa ya. Jadi bisa diusahakan sih ya agar bisa ke Indonesia. Jika sudah terjadi dalam konflik dalam rumah tangga, ada step mudah kah untuk menyelesaikan masalah? Ya, kalau yang ditanyakan mudah mungkin nggak ada ya Mbak, tapi ada solusinya, ada langkahnya, insya Allah ada. Ya, tapi memang butuh kesabaran ya, butuh perjuangan gitu ya. Yang pertama tentu adalah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mulai untuk mengevaluasi diri. Jadi yang paling pertama itu bagi Bapak Ibu semuanya, kalau ada masalah di rumah tangga kita, masalah dengan pasangan kita, yang dievaluasi pertama itu bukan pasangan ya. Bukan dicari, oh pasangan saya salahnya ini dan sebagainya. Tapi adalah evaluasi diri kita dan mulai dari diri kita untuk memperbaikinya. Ya, jadi itu adalah cara paling efektif ya. Kenapa? Karena dengan begitu maka teman-teman udah memutuskan mengambil tanggung jawab terhadap konflik tersebut dan memutuskan mundur dari arena konflik gitu ya. Karena kalau misalnya masih nuntut harusnya dia yang begitu, harusnya kan istri yang begini gitu kan, harusnya kan suami yang begini. Nah itu nggak akan selesai konfliknya. Tapi harusnya dia yang begitu diubah jadi harusnya saya melakukan ini. Harusnya saya mengubah ini. Saya akan coba lakukan ini. Saya akan evaluasi ini. Jadi lebih kepada menuntut diri kita sendiri untuk berubah. Menuntut diri kita sendiri untuk evaluasi. Menuntut diri kita sendiri untuk melakukan perbaikan. Melakukan hal-hal sekecil apapun yang bisa dilakukan. Dan berhenti untuk menuntut pasangan, berhenti untuk menyalahkan gitu ya. Kenapa? Karena kalau lagi konfliknya lagi besar gitu, saling menuntut pasangan itu nggak akan jadi solusi. Ya, malah menjadi masalah makin besar. Assalamualaikum Uda, mau tanya bagaimana menyikapi mertua yang selalu intervensi dengan kehidupan pernikahan anaknya ya. Waalaikumsalam gitu ya. Yang pertama adalah dengan mertua kita pakai mindsetnya yaitu bahwa mertua sebenarnya bukan mertua lagi sebutannya, tapi adalah orang tua kita. Ya, jadi ini mindsetnya diubah dulu ya, dari mertua menjadi orang tua. Kenapa? Karena berubah mindsetnya akan berubah juga cara kita bersikap, berubah juga cara kita memperlakukan, berubah juga cara kita dalam memandang persoalannya. Kalau mertua itu kan mungkin kesannya masih kayak orang asing. Sehingga ketika dia ikut campur dalam permasalahan rumah tangga, kita melihatnya itu sebuah intervensi, itu sebuah ancaman. Tapi kalau sudah diubah cara pandangnya ke orang tua, itu
akan berubah juga nih kita dalam melihat keadaannya. Ya, tidak lagi intervensi, tapi adalah bentuk kepedulian. Nah, ini udah agak turun nih ya, emosinya gitu ya. Orang tua ikut campur dan sebagainya, itu adalah sebuah kepedulian dari beliau. Cuman terkadang bentuk kepeduliannya, caranya mungkin belum cocok atau belum sesuai dengan yang anak-anaknya inginkan. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena mungkin keterbatasan keilmuan yang dimiliki oleh orang tua. Ya, kenapa? Karena mertua kita, ya mertuanya teman-teman semua, orang tuanya kita semua, itu zaman dulu saya yakin belum ada ya, atau mungkin nggak ikut hal-hal yang begini. Jadi ilmunya ilmu jalanan, melihat apa yang dilakukan oleh nenek kakek kita. Jadi kita nggak bisa nuntut lebih sebenarnya ke mereka, tapi yang bisa adalah kita memilih kira-kira sikap terbaik apa nih yang bisa kita lakukan terhadap hal ini. Nah, jadi dilihat lagi nih, kira-kira masukannya itu tentang apa yang diberikan oleh mertua. Apakah sangat merugikan keluarga gitu kan? Atau bahkan mungkin ya masukannya ya sebenarnya bagus. Cuma karena kita egonya lagi tinggi, ngelihatnya ini sebuah intervensi dan sebagainya. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah bangun hubungan yang baik ya dengan mereka ya, perlakukan mereka dengan sebaik-baiknya ya. Selalu bersikap baik kepada mereka gitu ya. Dan tentunya butuh juga nih ya, butuh yang namanya kepemimpinan suami juga dalam hal ini. Saya nggak tahu ini maksudnya orang tua yang intervensi dari pihak wanita atau perempuan, tapi kalau misalnya dari orang tua pihak laki-laki berarti butuh kebijakan ya laki-laki ini. Ya karena memang laki-laki meskipun udah nikah dia milik orang tuanya, dia tetap prioritas patuh ya kepada orang tuanya. Tapi perlu juga nih kebijaksanaan dia gimana membangun, menyelaraskan hubungan antara orang tua dan istrinya. Agar apa? Agar nggak ada yang terzalimi. Jadi begitu ya, Mbak. Konflik itu harus diselesaikan, apa boleh diredam atau ditunda. Misalnya saya dan suami yang bercekcok karena suatu hal. Sebaiknya tutup saja, tidak perlu dibahas lagi atau dicari penyebabnya dan dicari solusinya. Ini jawabannya tergantung, Mbak. Tergantung konfliknya gimana, tergantung apa yang dipermasalahkan. Ya, jadi kalau permasalahannya ya permasalahan sederhana gitu kan. Misalnya beda selera masakan, istri sukanya agak asin dikit gitu ya. Suami bedanya yang agak hambar ya itu perlu ya, nggak terlalu perlu dibesarkan. Tapi kalau persoalannya ini jauh lebih besar gitu ya tentu perlu dibahas. Dilupakan jangan, tapi diredam atau ditunda boleh. Jadi nggak pas ngomongnya itu nggak pas terjadi konfliknya. Nggak pas lagi panasnya, tapi ditunda dulu mungkin 2 hari lagi, 3 hari lagi, dan dibicarain. Ya, kenapa? Kalau misalnya masalahnya ini berulang dan dibiarin aja begitu, khawatirnya nanti akan terjadi lagi konflik yang sama secara berulang. Jadi memang perlu dicari penyesuaiannya. Ya, mudah-mudahan nanti di Akademi Pernikahan kita bisa bahas tema khusus ya, satu sesi seputar konflik. Assalamualaikum Afwan, Kak Uda. Bagaimana caranya meyakinkan calon mertua yang berbeda ormas dengan kita? Barakallahu fikum ya. Kalau cara meyakinkan calon mertua yang beda ormas dengan Mas ya salah satunya adalah ikut ormasnya dia. Itu kan paling gampang gitu ya. Beda ormas, beda manhaj. Ini adalah keberagaman dari Islam, tapi bagi sebagian orang ini sangat urgent. Ya, jadi mungkin salah satu tipsnya adalah ikut ormasnya dia atau atau emasnya mungkin bisa menyampaikan ke orang tuanya itu bahwa anaknya nanti tidak akan tersesat gitu ya. Saya nggak tahu nih ormasnya apa. Kenapa? Karena sebagian ormas ya, sebagian manhaj itu melihat yang lain itu, yang lain di luar dia itu, mereka itu nggak benar gitu kan, salah, sesat ya. Ini kan bahaya. Kalau misalnya terus menikah, malah kan dia melihat kalau menantunya nggak sesuai dengan dengan ormasnya dia melihat, oh ini nggak benar nih, ini nggak cocok ini gitu ya, neraka ini gitu ya. Jadi memang idealnya ya begitu ya Mas, ikut aja ormasnya dia. Ya kalau memang pengen ngebet banget nikah sama anaknya, atau cari ya wanita lain atau orang tua lain yang mau menerima Mas dengan kondisi ormas Mas tersebut ya. Ini kalau misalnya Mas juga mempertahankan ormasnya dia nih, wah saya harus dengan ormas saya gitu. Kenapa? Karena pada akhirnya nanti istri tentu harus ikut suami kan setelah nikah. Nah ini yang mungkin orang tua nggak mau.
Jadi setelah menikah nanti istrinya ikut ormas atau keyakinan manhaj suaminya gitu ya. Saya nggak tahu ini ormasnya agama apa ormas yang lain ya. Assalamualaikum, udah. Saya punya mantan pacar sejak zaman SMA ya. Sempat komunikasi lagi setahun sebelum saya menikah. Setelah menikah, saya sering mimpi mantan saya itu. Padahal saya nggak pernah memikirkan dia. Nggak pernah mengingat-ingat dia. Dan saat ini saya sedang merasa terganggu. Sebab sudah sekitar 5 hari berturut-turut si mantan saya ini selalu datang dalam mimpi. Apakah itu gangguan jin atau memori otak bawah sadar saya yang masih menyimpan tentang dia? Jujur perasaan saya terganggu sebab setiap pagi saya jadi ingat dia terus ya. Terima kasih udah, barakallah. Ya, waalaikumsalam ya. Kalau saya sih melihat mungkin Mbak masih menyimpan perasaan ya sama dia, karena kalau misalnya nggak menyimpan perasaan lagi harusnya nggak terganggu. Sama aja kayak kita mimpi sama orang lain ya. Jadi mungkin move on lagi ya, berusaha lagi untuk move on dari dia, berusaha lagi untuk lebih dekat dari suami ya. Lebih lebih dekat lah, lebih akrab ya dengan suami. Karena kalau misalnya nggak ada perasaan yang tersimpan, biasanya nggak akan terganggu. Sama aja kayak kita mimpi dengan orang lain. Dan hindari untuk stalking atau lihat mantannya ya, entah itu di sosmed atau dimanapun ya, atau mungkin bahkan chat, saya nggak tahu. Kalau misalnya ada, diblokir aja, ditutup semua komunikasi ya, karena ini udah nikah ya. Jadi memang begitu ya. Lalu untuk gangguan jin, wallahu alam ya. Bisa jadi bisa enggak, tapi saran saya untuk gangguan jin ya sering-sering aja baca Al-Quran ya, zikir pagi petang dirutinkan, dan juga sebelum tidur ya ambil wudhu tentunya, dan juga sholat 2 rakaat mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bagaimana mengatasi masalah keluarga jika satu orang pasangan menganggap itu bukan masalah, padahal masalah itu berulang-ulang terjadi. Nah, gimana caranya adalah menyamakan dulu nih persepsi versi masalah menurut Mbak dengan versi masalah menurut pasangan Mbak. Ya, kenapa? Karena bisa jadi versi masalah menurut Mbak dengan suami ini beda. Bagi suami mungkin nggak masalah. Nah, bagi Mbak masalah. Nah, ini diobrolin, jelasin kenapa bagi Mbak ini masalah, jelaskan gitu ya baik-baik entah itu alasannya, entah itu penyebabnya apa gitu kan. Contoh sederhananya adalah ada mungkin bagi sebuah keluarga gitu ya, bagi istri itu naruh handuk sembarangan gitu itu masalah. Karena mungkin dari kecil ya terbiasa hidup rapi. Ya, terbiasa hidup rapi, semuanya ditaruh di tempatnya gitu kan. Sementara bagi suami ini dari kecil terbiasanya hidupnya agak acak-acakan gitu ya. Jadi kalau pulang kerja itu sepatunya satu di ruang tamu, satunya lagi di depan gitu kan misalnya. Kaos kakinya satu di kamarnya, satunya lagi dekat kamar mandi. Jadi kelempar kemana-mana, bagi dia itu hal biasa. Bagi dia itu nggak masalah versinya dia. Kenapa? Karena memang latar belakangnya dia memang seperti itu. Sementara bagi istri yang dari kecil harus selalu rapi dan sebagainya, kalau misalnya dia nggak rapi, terus dipukul tuh, dicambuk sama orang tuanya misalnya gitu kan, maka tertanam tuh di kepalanya bahwa ini adalah sebuah masalah. Nah, jadi teman-teman semua, sesuatu itu masalah bagi suami, masalah bagi istri, ini bisa jadi berbeda versinya. Tergantung dengan pemahamannya, tergantung dengan value hidupnya, tergantung dengan beliefnya ya, keyakinannya gitu kan, tergantung juga dari latar belakangnya di masa lalu. Jadi memang dengan pasangan itu ketika kita melihat bagi dia nggak masalah, kita nggak langsung nyalahin dia. Dasar ya, kok nggak masalah sih? Padahal ini kan masalah besar, nggak begitu. Tapi cari tahu kenapa bagi dia ini nggak masalah. Nah, ini diskusi lagi. Nah ya, jadi untuk diskusi ini tentu butuh waktu lagi ya. Jadi pelan-pelan ya. Jadi memang pelan-pelan aja teman-teman semua. Jadi terkadang kita bukan konfliknya nggak ada solusi, terkadang kitanya nggak sabar ya, atau mungkin kurang sabar dalam menjalani prosesnya. Kita kan pengennya buru-buru ya, harusnya selesai instan gitu kan. Padahal kan semuanya butuh proses gitu ya. Kupu-kupu yang indah yaitu lahir dari proses yang panjang ya. Dari jadi ulat yang jelek gitu kan berubah jadi kepompong gitu kan. Lalu pada akhirnya dia jadi kupu-kupu. Ya, rumah tangga yang indah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah juga terkadang hadir dari perjuangan-perjuangan yang tidak ringan ya, yang harus berdarah-darah dulu nih suami dan istrinya untuk mewujudkannya ya. Ini masih ada ya, masih ada pertanyaan.
Mungkin saya baca ya satu terakhir ya. Karena udah jam 9.30. Assalamualaikum, udah saya pernah punya pacar waktu SMA. Terus aku mutusin dia karena aku ingin hijrah. Lalu dia punya pacar lagi setelah putus dari aku. Kemudian pas aku lagi nyusun skripsi tahun 2019, dia datang lagi di kehidupanku. Dia sering curhat tentang kehidupannya dan dia udah putus ya. Dia putus lagi nih sama pacarnya. Lalu si cowok ini menyatakan keseriusannya kepada aku, tapi aku belum yakin ke dia dan aku butuh waktu untuk bisa yakin ke dia. Apalagi untuk masalah menikah ya. Hampir 1 tahun aku belum ngasih kejawaban dan saya karena panjang saya cari intinya aja ya. Hari aku sakit setelah tahu hal itu karena aku sudah yakin ke dia dan nunggu waktu yang pas. Dan yang paling menyakitkan dia bilang dia lebih merasa cocok kayak aku tapi dia milih menikah dengan orang lain ya. Apa yang harus aku lakukan udah supaya aku bisa ikhlas dengan kenyataan ini. Ya, jadi yang pertama udah diajak nikah tapi kelamaan mbaknya ini untuk mikir gitu ya. Untuk apa? Untuk memutuskan apakah akan menerima atau tidak. Jadi si laki-lakinya ini menikah dengan yang lain ya. Yang pertama ambil pembelajarannya untuk mengenali seseorang itu nggak perlu waktu yang lama sebenarnya ya dengan ta'aruf itu bisa 3 bulan atau bahkan 5 bulan dikasih kepastian. Karena yang butuh kepastian nggak hanya laki-laki ya, tapi wanita ya juga butuh kepastian. Bapak nggak hanya wanita yang butuh kepastian, tapi laki-laki juga butuh kepastian. Karena mungkin dia nggak dapat kepastian dari Mbak, ya mungkin dia lebih memilih dengan yang lain. Nah, karena ini udah terjadi ya maka dipandang bahwa ini adalah sebuah qadarullah ya, memang udah takdirnya Allah, memang dia jodohnya bukan Mbak. Nah, caranya ikhlas gimana? Ya dengan mendoakan kebaikan aja untuk dia ya, insya Allah kalau lebih mudahnya doakan keluarganya sakinah mawadah warahmah dan sikap apa yang harus dilakukan ke dia, nggak ada melakukan apa-apa lagi ya karena dia udah nikah, stop semua komunikasi, stop semua interaksi ya. Kenapa? Karena khawatirnya kalau misalnya masih chat nih, dia masih ada punya perasaan kepada Mbak dan Mbak juga masih ada perasaan gitu kan, itu secara nggak sengaja khawatirnya nanti menzolimi istrinya dia ya. Nah, jadi jangan hal itu terjadi. Jadi yang dilakukan ya di stop atau diputus ya komunikasi. Ini masih ada waktu 7 menit lagi ya, saya jawab satu pertanyaan lagi nih terakhir. Bagaimana mengatasi masalah keluarga jika ini udah ya. Ini udah tadi ya. Sudah dijelaskan namun pasangan tetap menganggap itu bukan masalah. Nah, ini tadi yang udah saya jawab ya, Mbak. Dicari tahu nih latar belakangnya, latar belakang pemikirannya. Kenapa pasangan menganggap itu bukan masalah? Jadi bukan dijelaskan apa yang Mbak yakini, tapi cari tahu dan gali apa yang dia yakini. Ya, kalau ini kan baru dijelaskan apa yang Mbak yakini nih. Ya bagi dia mungkin nggak seperti itu. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah gali dan cari tahu apa yang dia yakini. Kenapa dia menganggap itu nggak masalah. Nah, nanti dengan obrolan itu setelah saling tahu nih ya akar pemikiran masing-masing, insya Allah bisa dengan mudah ditemukan solusinya ya. Mudah-mudahan nanti suatu ketika kita bisa bahas ini ya di satu sesi khusus gimana menghadapi konflik ya. Itu aja mungkin teman-teman semua, sahabat semua, sharing kita pada pagi hari ini di Akademi Pernikahan. Kalau ada di antara teman-teman yang mungkin pengen sharing ya di WhatsApp gitu, yang pengen nanya juga juga boleh ya, nomor WhatsApp saya ada yang saya gunakan untuk share info ini ya. Dan insya Allah pekan depan ya ada lagi kegiatan kita, kajian Akademi Pernikahan ini memang setiap Sabtu ya kita lakukan. Mudah-mudahan kita bisa konsisten ya istiqomah. Nah, sebelum ditutup, saya pengen tanya ya kepada Bapak Ibu semua, kepada teman-teman semua, kira-kira pembelajaran berharga apa yang teman-teman dapatkan, yang Bapak Ibu dapatkan pada pagi hari ini ya, boleh disampaikan dalam satu kalimat di grup chatnya ya. Kira-kira pembelajaran apa gitu dari sesi kita nih 1,5 jam ini ya, 1,5 jam ini ya. Kira-kira apa yang didapatkan, boleh share ya, boleh share di kolom chatnya ya, diceritakan ya. Nanti setelah itu baru baru silakan live dari Zoom-nya ya, karena udah selesai ya. Syukur, terima kasih ilmunya ya. Boleh ditulis deh ya. Kenapa? Karena dari hal ini akan menginspirasi juga bagi teman-teman yang lain. Oh, saya dapat ini, ternyata yang lain dapatnya ini gitu ya. Kira-kira apa nih yang teman-teman dapatkan, yang Bapak Ibu dapatkan dari sesi kita pagi ini, boleh di-share, boleh ditulis ya di kolom chatnya, di grup chatnya.
Makasih ilmunya ya, sama-sama Mbak dan Mas Akbar ya. Makasih juga udah ikut. Jazakallah khairan udah. Semoga menjadi pahala jariah. Amin ya. Mohon didoakan saya juga ya, Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Kita saling doakan ya. Saya doakan juga ya teman-teman semua. Insya Allah semoga kita semua bisa membangun keluarga dengan sebaik-baiknya ya, dimudahkan oleh Allah ya. Terima kasih banyak udah, intinya suami dan istri harus saling memahami posisi masing-masing. Nah iya ya, tahu hak dan kewajiban. Jadi lebih tahu bahasa cinta di keluarga. Syukron udah ilmunya, alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapat. Saya jadi tahu bagaimana mencari solusi ketika ada konflik. Alhamdulillah ya, barakallah. Pelajarannya kata Mbak Anggi bahwa setiap persoalan kita sendiri harus introspeksi diri untuk mendapatkan solusinya. Terima kasih ilmunya udah, barakallah wa barakallahu fiik. Bagaimana memahami pasangannya. Jadi alhamdulillah banyak akhirnya yang tahu ya gimana mencintai, gimana memahami pasangan. Segala sesuatu butuh proses pembelajaran ya udah, iya benar Mbak, syukron ilmunya. Saya banyak ilmu tentang bagaimana konflik itu muncul dalam rumah tangga. Jadi tahu nanti jika rumah tangga harus lebih tahu hak dan kewajiban masing-masing. Ya, pembelajaran penyebab utama perceraian ada 2. Terima kasih sama-sama Mas apa Mbak ya? Mas ya, Mas mungkin ya, Mas Munadiroh Rahman. Syukron, kuncinya komunikasi dan introspeksi diri ya. Terima kasih banyak udah banyak ilmu yang didapat untuk bekal nanti. Masya Allah ya teman-teman yang masih sendiri ya. Semoga ini jadi pembelajaran, jadi bekal ketika udah menikah nanti. Jadi tahu cara mencintai dan mengenal bahasa cinta. Alhamdulillah dapat ilmu lagi tentang bagaimana merawat cinta dalam rumah tangga. Dengan bertambahnya usia, pernikahan kadang mengikis keromantisan dan rasa cinta dan harus terus belajar ya agar cinta tetap awet sampai janahnya. Amin ya. Barakallah ya Mbak Erni ya. Makasih banyak ya udah bergabung. Terima kasih atas ilmunya jadi istri. Ya Mbak, sama-sama. Semoga jadi istri yang solehah. Jazakallah udah, alhamdulillah dapat ilmu yang baik. Benang merahnya Anissa 34 ya, harus kerja sama suami dan istri untuk bisa sakinah mawadah warahmah. Ya, Anissa 34 ya. Jadi kalau bisa ini ayat ditadaburin ya, berdua dengan pasangannya ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Alhamdulillah bisa ikut nyimak sesi tanya jawab, belajar memahami dan cari solusi bersama ketika ada masalah. Jazakumullah udah atas ilmunya. Walaupun dah beranak 4, boleh lah ya ikut dengan materinya. Hehe, boleh banget Mas Fuad ya. Insya Allah bisa dipraktekkan untuk pasangannya. Tadi juga ada ya yang 27 tahun dan sebagainya ya. Alhamdulillah dapat ilmu yang sangat berharga, apalagi baru 2 bulan menikah. Salam Dai Sorong Papua. Sulaiha Rumasuk ini Mbak ya. Ya, salam balik. Terima kasih udah hari ini saya belajar untuk selalu evaluasi dan memperbaiki diri terlebih dahulu. Berhenti menuntut pasangan sesuai keinginan pribadi ya, Masya Allah. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu semua dan teman-teman semua. Terima kasih banyak juga yang udah share apa yang dia dapatkan di hari ini. Dan teman-teman juga boleh share ini nanti di sosial medianya ya, boleh di-mention ke saya jadi bisa jadi inspirasi buat yang lain. Ya mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.